Kali ini kita akan membahas seorang pemikir yang patut kita jadikan contoh dan belajar banyak terhadapnya tentang kehidupan. Seorang tokoh peletak pertama filsafat yang telah menghibahkan hidupnya untuk melawan arus pemikiran sofisme pada zamannya. Pemikiran sofisme yang pada saat itu menguasai semua lini kehidupan, baik pendidik sampai pemerintahan, mengisi posisi strategis, dan ia melihatnya bahwa arus pemikiran sofisme tidak boleh dibiarkan terus berkembang, dan pada saat itu pendidik hanya melacurkan ilmunya yang telah mengklaim diri sebagai orang-orang yang bijaksana. Sedangkan hadirnya Sokrates yang tidak pernah mengklaim diri sebagai orang yang bijaksana, ia hanya melekatkan pada dirinya sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan. Sokrates lahir dan menjalani hampir seluruh hidupnya di Athena. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang tukang batu dan ibunya, Phaenarete, adalah seorang bidan. Dia dibesarkan selama masa keemasan Athena. Perikles bertugas dengan keistimewaan sebagai seorang prajurit, tetapi menjadi paling dikenal sebagai seorang pengajar dengan metode bertanya tentang segala hal. Gaya mengajarnya diabadikan sebagai metode Sokrates, melibatkan tidak menyampaikan pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan setelah mengklarifikasi pertanyaan sampai murid-muridnya sampai pada sebuah pemahaman mereka sendiri. Dia sendiri tidak menulis apa-apa, jadi semua yang diketahui tentang dirinya disaring melalui tulisan beberapa orang, sesaman dan pengikutnya, terutama muridnya yaitu Plato. Sokrates dituduh merusak pemuda Athena, dan sehingga ia dijatuhi hukuman mati, memilih untuk tidak melarikan diri. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama teman-temannya sebelum meminum secangkir hemlock beracun milik Algojo. Filsafat Sokrates. Filsafat Sokrates mengerahkan kajian-kajian filsafat yang semula sangat abstrak dan jauh dari praktis kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis dan konkret oleh Sokrates. Filsafat diarahkan pada penyelidikan tentang manusia, etika, dan pengalaman hidup sehari-hari, baik dalam konteks individu, sosial maupun politik. Filsafat Sokrates banyak membahas masalah-masalah etika dan dijuluki sebagai peletak pertama filsafat etika. Sokrates beranggapan bahwa yang paling utama dalam kehidupan bukanlah kekayaan atau kehormatan, melainkan kesehatan jiwa. Persyaratan hidup manusia adalah jiwa yang sehat. Jika jiwa sehat, maka tujuan-tujuan hidup yang lain akan bisa diraih. Sokrates dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania. Kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Bagi Sokrates, hakikatnya manusia adalah sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan hidup yang paling utama adalah kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang dimaksud dalam bahasa Yunani tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu mencari kesenangan. Kebahagiaan dalam bahasa Yunani berarti kesempurnaan. Kedua muridnya, yaitu Plato dan Aristoteles, setuju dengan pendapat Sokrates bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan jalan atau cara untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan kebajikan. Dengan kebajikan, orang bisa hidup bahagia. Sokrates membuktikannya dengan kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalani melalui percakapan-percakapan. Sehingga metode yang digunakannya biasanya disebut dengan metode dialog, karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Sokrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu,
dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Sokrates, pengetahuan yang berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi secara sistematis, alur pemikiran Sokrates dapat digambarkan seperti ini. Tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan keutamaan atau kebijaksanaan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan kita dapat capai, kita harus mengkajinya dengan pengetahuan. Dan pengetahuan bisa kita katakan sebagai pengetahuan kita ketika kita mempertanyakan segala hal, segala realitas. Pada saat Sokrates dihukum mati karena dituduh merusak pikiran generasi muda, pada saat itu Sokrates telah mencapai reputasi sebagai salah seorang filsuf terbesar. Sokrates menjadi contoh bagi pemikiran yang membela sesuatu yang ideal, yang sempurna, dan sekaligus menjadi teladan cita-cita itu. Prestasi Sokrates. Sokrates dikenal sebagai peletak dasar filsafat etika atau filsafat moral yang sampai hari ini dikonsumsi filsafat barat. Dan pada saat itu Sokrates menolak pemikiran bahwa tolak ukur kebenaran ada pada manusia. Bagi Sokrates, kebijaksanaan merupakan hal-hal yang konteks pada ilahiyah. Karena itu mengetahui adalah mengenal Tuhan, dan kebaikan adalah sesuatu yang metafisik. Yang baik diinginkan dengan sendirinya dan merupakan nilai penting dan unik. Bagi Sokrates, persatuan antara pengetahuan dan manusia, kebajikan ilahi itu sesuai dengan kebaikan. Ia mengklaim bahwa kebajikan adalah keunggulan yang berusaha untuk menghubungkan dengan sesuatu yang sempurna. Selain itu, pemikirannya juga terfokus pada pengetahuan batin, akal manusia sebagai studi dan pemahaman. Dengan mengetahui esensi manusia, manusia akan cenderung bertindak dengan baik, bertindak sebagaimana mestinya sebagai manusia. Tetapi juga pemikirannya memunculkan penetapan imbalan dan hukuman moral. Kebaikan dan keadilan adalah kepuasan batin. Karakter ilahi dari jiwa, katanya berarti bahwa di kehidupan lain manusia yang adil akan menemukan hadiah yang lain. Kalau dalam konteks Islam, ini yang disebut sebagai hari akhirat. Selain itu, Sokrates percaya bahwa kejahatan terbesar adalah ketidaktahuan terhadap sesuatu. Berkat Sokrates, konstitusi etika sebagai pengetahuan praktis dan hubungannya dengan pengetahuan teoritis, terutama metafisika. Dan ini berkat dialognya sebagaimana dipahami oleh para filsuf. Teknik ini mengandung asumsi substantif yang tidak dapat gagal mempengaruhi etika yang mereka bangun darinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pandangan Sokrates. Pelajaran yang bisa kita petik dari Sokrates, pertama bahwa kita harus mampu mengenali esensi kemanusiaan kita, sehingga kita dapat menguasai diri kita sendiri, karena dengan begitu kita mampu untuk bertindak bijaksana dan akan melakukan kebajikan-kebajikan, dan hanya melalui kebajikanlah manusia mencapai kebahagiaan. Selanjutnya, bahwa kita harus mampu menguasai diri kita karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Orang yang tidak akan mampu menguasai jiwanya akan terjebak oleh egonya sendiri dan akan suka menyalahkan orang lain, akan suka mengkafirkan orang lain. Berikutnya, bahwa dalam mencari jati diri kita harus mempertanyakan segala sesuatu, harus mengedepankan metode dialogis atau dialektika sehingga kita tidak mudah terjebak oleh arus pemikiran yang tidak mengedepankan rasionalitas. Kita telah sampai pada ujung pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita senantiasa berikhtiar untuk cinta terhadap ilmu, karena hanya dengan ilmu kita menemukan hakikat diri kita. Sekian dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.